Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ci Jose. Ci Heti, apa kabar? Baik. Ci Jose gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan sehat. Yuk kita sapa dulu Ya, adik-adik yang ada di rumah. Kita sapa mereka. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Wah, Cici berharap adik-adik semuanya yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik dan tetap di dalam lindungan Tuhan. Benar, Ci Heti? Iya benar Ci Jose. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi Cici percaya bahwa kalian bisa mengikuti ibadah ini dengan sukacita dan penuh semangat. Oleh karena itu, yuk kita persiapkan hati kita untuk kita masuki ibadah. Dengan sikap yang baik, kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu, Marilah Tuhan Pimpin Saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Ci Heti ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan menjaga Tuhan menjaga dan memelihara kami. memelihara kami. Kami juga bersyukur Kami juga bersyukur Tuhan berikan Tuhan juga berikan kami tubuh yang sehat. kami tubuh yang sehat Sehingga sehingga kami bisa beribadah hari ini. kami bisa beribadah hari ini
Mohon Tuhan berkati Mohon Tuhan berkati ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Dipermuliakan. dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. amin. Amin. Wah, adik-adik semuanya, tentu kita sudah sangat rindu ya datang kepada Tuhan beribadah. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kita tetap semangat meskipun mungkin adik-adik yang di rumah sudah merasa kangen dan bosan, ingin segera beribadah di gereja, tetapi Ci Yosepin dan Ci Heti tetap mengingatkan supaya kita tetap menggunakan waktu kita di rumah untuk tetap berdoa dan belajar firman Tuhan. Nah, sekarang Ci Yosepin mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu March Sekolah Minggu dengan semangat. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, Ci Jose, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita juga harus bisa terus memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Seperti lagu pujian Mars Sekolah Minggu tadi ya Ci ya. Betul sekali Ci Heti. Oh ya Ci, kita juga harus mengingatkan mereka bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia berikan kasihnya itu gak sedikit loh Ci. Dia berikan kasihnya itu bertambah banyaknya, besarnya, dalamnya. Wah, luar biasa Allah kita. Wah, kasih Tuhan luar biasa ya Ci Heti. Luar biasa. Nah, sekarang yuk kita ajak anak-anak untuk memuji Tuhan bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya, betul
sekali kasih Tuhan sungguh luar biasa ya dalam kehidupan kita. Kita sudah menyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Yesus sayang padaku. Mengajak kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Benar sekali Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Kami yang kecil, berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cirosi yang akan menyampaikan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kepada Cirosi dipersilahkan. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Cici Rosi. Tetap semangat ya. Tadi kalian nyanyinya sudah semangat, Cici lihat. Sekarang dengerin firman Tuhannya pun harus semangat ya. Gak boleh dengerin firman Tuhannya sambil makan, sambil minum, atau duduknya santai-santai sambil megang bantal, sambil tiduran. Itu gak boleh ya, duduk dengan sopan. Seperti kalian berada di gereja, duduk yang baik ya. Bisa semua kan? Bisa lah. Yo Cici hitung sampai 3. 1, 2, 3. Iya, pintar semuanya. Adik-adik, di pinggir Cici ini ada huruf. Tolong kalian sebutin ya, huruf apa ya? Ayo, yang pertama nih, huruf apa? D. Yang kedua, huruf apa? O. Yang ketiga, huruf apa? S. Yang keempat, huruf apa? A. Kalau disatuin, apa kalah? Ayo, dosa ya. Apa itu dosa? Dosa itu suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang kita lakukan melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, ataupun melalui perbuatan kita.
Contohnya kalau dari pikiran kita. Contohnya apa? Contohnya besok kalian mau ulangan. Ya. Kalian udah pikirin nih dari malam-malam. Besok aku mau contek aja mau nyontek. Jadi aku nggak belajar. Nah, kalian memikirkan hal-hal seperti itu dosa nggak? Iya, dosa. Kalau dari perkataan, misalnya apa? Betul, bohong. Ya, kalau tuduh-tuduh teman, dosa nggak? Dosa ya. Kalian misalnya, kalian yang bersalah, tapi kalian malah menyalahkan teman kalian. Itu dosa nggak? Dosa ya. Nah, kalau dari perbuatan apa? Ya, kalian suka berantem. Itu dosa nggak? Dosa ya, berantem itu dosa. Atau kalian suka mencuri. Itu dosa? Iya, dosa ya. Cici mau tanya, ada nggak di dunia ini yang tidak berbuat dosa? Ada nggak? Nggak ada ya. Semua manusia sudah berbuat dosa, termasuk Cici juga ya. Nah, seperti dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Siapa manusia pertama yang jatuh di dalam dosa? Betul, Adam dan Hawa. Nah, adik-adik pasti tahu kan cerita Adam dan Hawa? Nah, bagaimana Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa? Adik-adik duduk ya, dengarkan dengan baik ya. Pada waktu itu Tuhan menciptakan bumi serta isinya. Dan pada hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Siapa namanya? Adam ya. Adam ditempatkan di sebuah taman yang begitu indah. Disebut taman apa? Taman Eden ya. Nah, Adam senang sekali di taman tersebut ya. Karena di taman tersebut pemandangannya indah. Juga ada binatang-binatang, juga ada tumbuh-tumbuhan, juga ada pohon-pohonan. Pokoknya ciptaan Tuhan yang sangat indah sekali. Nah, Tuhan bilang sama Adam, Adam, lihat banyak buah-buahan di sini, semua boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan. Ya, buah ini tidak boleh kamu makan. Karena ini adalah buah tentang pengetahuan yang jahat dan yang baik. Lalu Adam mengerti ya, baik Tuhan, saya akan mengikuti perintah Tuhan. Lalu Tuhan melihat kok Adam sendirian di taman tersebut ya. Akhirnya Tuhan menciptakan seseorang yang dapat menemani Adam, yaitu Hawa ya. Tuhan menciptakan Hawa ya untuk menemani Adam. Setelah itu Hawa pun hidup di Taman Eden bersama-sama dengan Adam. Nah, Adam dan Hawa senang sekali tinggal di Taman Eden. Dan Adam dan Hawa pun sangat dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan sering mengunjungi Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Pada suatu ketika Adam dan Hawa sedang mengelilingi akan taman tersebut. Ya, dia kelilingi taman tersebut. Dia merawat semua ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, binatang-binatang. Wah, dia dirawat semua ciptaan Tuhan, dia rawat ya. Nah, pada waktu itu Hawa melihat buah yang sangat menarik.
Dia lihat, dia pandangi. Wah, buah ini sangat menarik ya, sangat bagus. Wah, Hawa lihat. Nah, lalu datanglah iblis berbentuk ular. Ya, iblis itu datang. Dia bilang, Hawa, Hawa, Hawa. Hawa lihat kanan kiri. Siapa yang panggil? Terus iblis itu bilang lagi, Hawa, Hawa. Di sini. Lalu iblis bilang, Hawa, lihat buahnya menarik ya, bagus ya. Iya bagus, ayo ambil. Terus kamu makan. Hawa mulai tangannya. Ketika tangannya mau sampai, Hawa ingat kata Adam, ya Tuhan pernah bilang sama Adam, kalau tidak boleh memakan buah tersebut. Tidak, kata Hawa, aku gak akan mengambil. Kata Tuhan gak boleh dimakan buahnya. Lalu iblis gak bosen goda Hawa ya. Dia langsung lagi, Hawa, ayolah sekali-kali gak apa-apa. Ambil aja buahnya. Terus Hawa mulai ambil, pegang. Dia mundur lagi. Enggak boleh. Enggak boleh kata Tuhan. Iblis pantang menyerah. Dia goda terus Hawa ya. Dia bilang, ayolah Hawa, ambil aja buahnya. Kamu makan. Nanti kamu seperti Tuhan loh. Kamu bisa menciptakan dunia. Kamu bisa menciptakan binatang. Kamu bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan. Wah, Hawa mulai tertarik. Lalu Hawa ngapain? Iya, dia ambil buahnya. Lalu dia makan. Dia makan dengan nikmat sekali. Lalu setelah itu Hawa memberikan buah tersebut sama Adam. Adam gimana? Gak mau tadinya ya. Tapi Hawa bilang, ayo makan buah ini. Kalau kita makan buah ini, kita akan seperti Tuhan. Wah, Adam pun tertarik. Dia makan juga buahnya. Nah, apa yang terjadi? Ketika Adam sama Hawa memakan buah tersebut. Iya, mata Adam dan Hawa mulai terbuka. Dia tahu yang jahat dan yang baik. Nah, langsung Adam ketakutan. Langsung Adam mulai malu. Dia mulai nyumput. Kenapa Adam nyumput? Kenapa Adam takut? Iya, karena Adam tahu bahwa Adam sudah melanggar perintahnya Tuhan. Melanggar perintah Tuhan itu adalah dosa. Yang dilakukan Adam sama Hawa itu dosa. Karena sudah melanggar perintahnya Tuhan. Makanya Adam sama Hawa langsung takut, langsung malu. Dia nyumput. Ya, dia nyumput, dia takut, dia malu karena sudah berbuat dosa. Ya. Nah, Tuhan datang ke taman tersebut. Dia panggil nama Adam. Adam, Adam, di mana kamu Adam? Adam takut ya. Adam takut. Dia nggak mau, dia nyumput. Ya, terus ada Tuhan cari lagi. Adam, Adam, di mana kamu Adam? Lalu Adam bilang, Tuhan, aku di sini Tuhan, aku di sini. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu bersembunyi Adam? Kira-kira Tuhan tahu nggak perbuatannya Adam dan Hawa? Iya,
Tuhan tahu perbuatannya Adam dan Hawa. Makanya Tuhan bilang, pasti kamu sudah memakan buah tersebut. Adam bukannya ngaku sama Tuhan ya. Tetapi Adam apa? Dia malah menyalahkan Hawa. Dia bilang, itu Tuhan, Hawa sudah memberikan buah tersebut sama saya. Jadi saya makan buah tersebut. Lalu Hawa pun menyalahkan ular, menyalahkan iblis ya. Dia bilang, Tuhan, tuh iblis salah. Dia sudah rayu-rayu saya untuk memakan buah tersebut. Jadi saya makan buahnya Tuhan. Iya, mereka malah saling menyalahkan ya. Bukannya mengaku, tapi mereka menyalahkan. Sudah tahu mereka berbuat dosa, bukannya mengaku, tapi mereka malah menambah dosa mereka dengan mereka saling menuduh. Nah, Tuhan marah enggak? Marah. Tuhan marah karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, ya. Dan akhirnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan Adam dan Hawa pun menangis karena harus keluar dari taman tersebut. Nah, adik-adik, hal ini pun terjadi pada seseorang ya. Seseorang yang bernama Billy ya. Billy ini seseorang anak yang sayang sama Tuhan, rajin ke sekolah minggunya ya. Dan Billy itu mempunyai koko namanya Andi ya. Nah, Billy sama Andi selalu bersama-sama bermain ya. Pada waktu itu dia lagi main game main game di HP ya. Dia main game di HP. Wah, karena mereka sering main game di HP, jadi mereka lupa deh buat belajar, buat baca Alkitab ya. Nah, Koko dan adik ini selalu bermain. Dan pada suatu hari Billy pengen pinjem HP Kokonya ya. Ayo dong Kok, pinjem HP-nya, aku juga mau main. Kokonya bilang, enggak, Koko lagi seru main game ya. Lalu Billy iseng sama Kokonya ya, ada bantal, bantalnya dialungin sama Kokonya. Kokonya marah, apaan sih Billy? Alungin lagi bantalnya, alungin lagi sama Billy. Billy kesel ya, dia alungin lagi bantalnya. Pas dialungin ada suara, bang. Apa tuh? Suara apa itu? Wah, Billy sama Kokonya lihat. Gawat. Ya, Billy ketakutan ya. Wah, gawat. Itu pas bunga kesayangannya Mama. Itu pas bunga kesayangan Mama. Aduh, aku pasti nanti dimarahin Mama. Mama pasti marah sama aku. Karena itu pas bunga kesayangan Mama. Aduh, kata Billy ya, gimana ini? Lalu Billy cari solatip ya. Billy cari solatip, pas bunganya Billy lem ya pakai solatip. Pecah lagi. Aduh, Billy bingung ya. Pecah lagi. Kokonya gimana? Kokonya malah bilang, syukurin. Pasti kamu dimarahin Mama. Kamu nanti dimarahin Mama. Aduh, gimana dong Kok? Ya, karena Billy takut dimarahin Mama. Billy nggak langsung ngaku sama mamanya. Ya udah, Billy sumputin aja deh. Pas bunganya Billy sumputin, Billy umpetin. Terus Kokonya bilang ya,
Ayo, Koko bilang nih ya sama mama, kamu sudah pecahin pas bunga. Terus Billy bilang ya, jangan dong Kok, jangan bilang-bilang mama, nanti mama marah sama aku. Kokonya bilang lagi, oke deh katanya, Koko nggak kasih tahu mama. Baik, Koko nggak bilang-bilang sama mama. Tapi ada syaratnya. Billy bilang, apa syaratnya Kok? Ayo, syaratnya apa? Syaratnya kamu harus mengikuti perintah Koko ya. Oke? Karena Billy takut dimarahin mama, akhirnya oke deh Kok, saya ikutin maunya Koko. Oke, Kokonya bilang ya, oke. Nah, pada besok harinya Billy sama Kokonya pergilah ya ke sekolah untuk mengambil PR ya. Nah, setelah Billy mengambil PR di sekolah, karena waktu itu PJJ, jadi dia ngambil PR dan tugas aja ke sekolah, dia ambil. Nah, ketika sudah mengambil tugas, Kokonya bilang sama Billy, Billy, Koko nggak mau langsung pulang ah. Koko mau main. Nanti kamu kalau udah sampai rumah, kamu bilang sama mama ya, Koko lagi belajar di rumah teman. Terus aku harus bohong Kok? Iya, kamu pokoknya bilang itu. Kamu bilangnya Koko lagi belajar di rumah teman, jangan bilang lagi main. Iya deh Kok. Nah, akhirnya Billy pulang ke rumah. Dia bilang sama mamanya, "Mah, Koko lagi belajar di rumah teman." Nah, adik-adik, yang dilakukan Billy itu dosa enggak? Iya, dosa. Pertama-tama Billy memecahkan pas bunga mamanya, tapi Billy gak ngaku sama mamanya, malah Billy nyumputin ya. Dan Billy pun mau mengikuti perkataan Kokonya. Terus Kokonya bilang suruh bohong, Billy pun ikutan bohong. Dosa enggak? Dosa ya. Nah, besokan harinya Kokonya ini pengen jajan ya. Koko pengen jajan. Terus bilang sama Billy, Billy, Koko pengen jajan dong, pengen beli es krim tuh di toko itu tuh, enak lu es krimnya. Tapi Koko nggak punya uang. Billy, tahu nggak? Tuh di kamar Mama suka taruh uang tuh di meja kamar ya. Ayo, kamu ambil Gi. Ayo, kamu ambil. Billy ngikutin nggak? Ngikutin karena dia takut ya, takut Kokonya bilang sama mamanya. Jadi Billy ngikutin, dia masuk ke kamar mamanya untuk apa? Mencuri uang mamanya. Ya, ketika itu Billy masuk, pelan-pelan dia lihat mamanya ada di mana. Pelan-pelan dia masuk ke kamar, ya. Terus dia ada, oh iya, itu tuh ada uang. Nah, ketika Billy buka pintu, Billy mau ambil uang, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Iya, Billy ketahuan sama mamanya. Mamanya bilang, Billy, ngapain kamu? Billy nggak bisa diem, Billy takut ya. Aduh, itu mah katanya. Billy nggak mau ngaku langsung ya, malah bilang itu mah disuruh sama Koko. Seperti Adam ya, Adam juga nggak ngaku. Dia lalu menyalahkan Hawa. Nah, Billy juga sama ya, dia nggak ngaku. Dia langsung bilang, itu loh mah, aku disuruh Koko suruh aku mencuri uang mama. Lalu mamanya keluar, dia bilang, Koko, Andi,
kenapa kamu suruh adik kamu mencuri uang tersebut? Kokonya juga malah salahin lagi adiknya ya. Itu tuh mah, gara-gara Billy yang suruh saya mah. Mama tahu nggak katanya, Billy yang suruh saya. Billy bilang mau ikutin apa perkataannya saya. Lalu mamanya marah ya, marah sama Billy sama kokonya ya, marah. Apa yang terjadi? Yang kalian lakukan itu adalah dosa. Kenapa kalian saling menyalahkan? Akhirnya Billy takut ya, dia nggak mau bilang juga. Iya ma, itu Koko. Ayo katakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Billy ngaku nggak? Enggak. Billy tetap belum mengaku, dia masih takut. Dia takut ya dimarahin mamanya. Nah, mamanya bilang sama Billy sama kokonya. Billy, Andi, perbuatan kalian itu adalah dosa. Kamu suruh adik kamu mencuri, itu dosa. Ya, Tuhan gak suka sama anak-anak yang berbuat dosa. Kalian lihat cerita Adam dan Hawa. Tuhan waktu itu marah sama Adam dan Hawa karena Adam dan Hawa berbuat dosa. Lalu Tuhan menyuruh Adam dan Hawa keluar, mengusir mereka dari Taman Eden. Wah, Billy hatinya mulai gimana? Hatinya mulai, oh mama, kalau Billy ngaku, kira-kira mama mau maafin nggak? Mau maafin Billy nggak? Mamanya bilang, tentu nak, kalau kamu ngaku bilang apa yang sebenarnya terjadi, mama pasti maafin kamu. Karena Tuhan juga pasti maafin kamu. Ya, akhirnya Billy ngaku. Ini mah Billy ngambil ya. Billy ambil, ini mah Billy minta maaf ya mah. Billy ngaku deh, Billy sudah memecahkan vas bunga kesayangan mama. Pada waktu itu Koko lihat, terus Koko aku takut. Billy takut, terus Billy bilang sama Koko, jangan bilang-bilang sama mama. Terus Koko bilang, oke, Koko gak bilang sama mama, asal Billy mengikuti perkataannya Koko. Nah, mamanya bilang, Billy, perbuatan kamu itu dosa. Kamu sudah tahu berbuat dosa, kamu malah terus berbuat dosa lagi. Dan besoknya kamu terus berbuat dosa lagi. Itu gak boleh Billy, kamu tidak boleh terus menyimpan dosa. Kamu harus mengakuinya, kamu harus minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Billy bilang, Tuhan mau ampuni Billy enggak mah? Tentu Tuhan akan mengampuni kamu kalau kamu mengakui dosa kamu. Ya, seperti di dalam Alkitab, ya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengakui dosa kita, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, akhirnya Billy sama kokonya dia berdoa sama Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Dia nggak mau lagi menyimpan dosa, ya. Dia mau mengakui kesalahannya sama Tuhan, ya. Adik-adik, gimana sama adik-adik di rumah? Sering kan kita berbuat dosa? Iya, sering sekali kita berbuat dosa. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, kita mau sumputin nggak dosanya? Terus kita sumputin nggak? Jangan ya, kita tidak boleh sumputin dosa kita. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan.
kita harus berdoa sama Tuhan, mengakui kalau kalian sudah berbuat dosa, ya. Maka Tuhan akan mengampuni kalian. Seperti di dalam Alkitab ya, Tuhan udah bilang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba kalian buka Alkitabnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah semua? Yuk kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyimpan dosa. Kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau sekarang kita masih menyimpan dosa kita, yuk semuanya Cici ajak bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Yuk, matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa kami. Kami sering marah-marah, kami sering iri hati, kami sering sombong, kami juga sering mencontek. Tuhan tolong ampunilah setiap dosa kami. Tuhan Yesus, kami berjanji, kami mau menjadi anak Tuhan yang lebih taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk ya. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali. Dah. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya pasti sangat diberkati ya. Firman Tuhan mengingatkan kita semuanya, jika kita melakukan dosa, jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menyembunyikan atau menutup-nutupinya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut mengakui di hadapan Tuhan. Ci Yosepin dan Ci Heti mengingatkan kepada adik-adik yang di rumah untuk mengumpulkan persembahannya. Nanti jika ibadah kita sudah dimulai di gereja, kita bisa membawanya ke rumah Tuhan. Ya betul Ci Jose. Nah, bentar lagi kita mau merayakan Natal nih. Wah, gak terasa ya Ci ya? Iya, gak terasa. Gak terasa. Aku percaya pasti adik-adik yang ada di rumah juga gak sabar mau merayakan Natal. Wah, pastinya. Nah, oleh karena itu sebagai penutup ibadah kita hari ini, Ci Heti mau mengajak kita menyanyikan lagu pujian dari Pulau dan Benua.
yang baik, kita mau berdoa. Ikuti Ciheti berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur Tuhan telah memimpin Tuhan telah memimpin ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga akhirnya. hingga akhirnya. Kami juga bersyukur Kami juga bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami yang mengingatkan kami untuk tidak menyembunyikan dosa. untuk tidak menyembunyikan dosa. Kiranya Kiranya Roh-Mu yang kudus Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengingat firman ini mengingat firman ini dan bahkan dan bahkan mau melakukannya mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak-anak, sahabat anak-anak, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Selamat hari anak-anak. Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa minggu depan.